Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dalam Tuhan. Shalom. Iya, pagi hari ini kita mau belajar lagu ya. Lagu Perjamuan Kudus yang baru ya. Kita akan pelajari lagu itu supaya nanti saat Perjamuan Kudus kita setidaknya udah bisa nyanyi gitu ya. Jadi selama 4 bulan ke depan setiap minggu pertama Perjamuan Kudus kita akan nyanyikan lagu ini ya. Gimana nyanyi lagunya? Bisa minta tolong slide-nya. Ya, berhimpun di tempat kudus ya. Jadi dengerin dulu, pianisnya akan mainkan lagu ini satu kali ya, dari depan sampai belakang ya. Jadi kita dengerin, nanti kemudian saya ajak Bapak Ibu sekalian nyanyi notnya ya, satu kali. Kemudian saya nyanyi satu kali, kemudian kita semua nyanyi 3 ayat ya, gitu ya. Coba ya kita dengerin ya. Slide-nya. Kita mulai lagi dari depan, tolong mulai lagi dari depan ya. Saya nyanyikan notnya satu kali, Bapak Ibu dengar ya, sekalian nyanyi dalam hati ya. Bait satu lagi. Bisa ya? Saya merasa Bapak Ibu sangat luar biasa ya, cepet ya. Kita coba nyanyi lagi sekali lagi ya, 1, 2, 3. 1, 2 interlude 3 ya. Yuk.
kiranya nanti kita bisa nyanyi sama-sama di saat kita menyanyi dalam perjamuan kudus ya. Nah pada hari ini kita perjamuan kemasannya agak beda nih ya, saya kasih tahu. Biasa kemasan perjamuan kudus kita itu kecil, kemudian ini anggur, roti ada di atasnya. Yang baru saat ini kita pakai lebih gede ya, 5 cm. Jadi rotinya besar, kemudian ada anggurnya, tapi dia nggak bertumpuk begini ya. Jadi dia bolak-balik. Ini roti, ini anggur. Jadi hati-hati ketika membuka. Ketika pertama yang dibuka roti, maka roti yang ada di atas. Kemudian buka. Ya, nanti habis makan roti selesai anggur dibalik ya. Karena berarti anggurnya tadi di bawah kan. Nah, sekarang dibalik supaya di atas supaya Bapak Ibu bisa membukanya lebih gampang. Oke? Kalau nggak bisa buka, bisa minta tolong kiri kanannya untuk bantu ya. Kiranya selamat kita mempersiapkan ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Sebentar lagi mengikuti ibadah kita. Saya ingatkan kalau bisa handphonenya tolong, kalau belum di silent, tolong di silent dulu. Ya.
Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian suci, suci, suci. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Mari kita ingin memuji Tuhan dan Allah kita yang begitu besar kasih dan anugerahnya untuk kita, yang bersedia datang ke dunia meninggalkan tatanya yang mulia, menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Mari kita naikkan pujian KPPK nomor 8, masyurkan Rajamu. Marilah kita berdoa. Sungguh besar dan luar biasa ya Tuhan kasih anugerah-Mu kepada kami, umat manusia yang berdosa ini ya Bapa. Engkaulah Allah yang sumber kehidupan
dan sumber sukacita ya Bapa. Engkau bersedia meninggalkan tatamu yang mulia untuk datang ke dunia semata-mata untuk menyelamatkan kami umat berdosa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami ingin bersyukur kepadamu pagi ini ya Bapa, untuk keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami, untuk segala sukacita dan pemeliharaan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan baik dan penuh sukacita ya Bapa. Pagi hari ini semata-mata karena anugerah-Mu kami dapat berdiri di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat dengan sepenuh hati menyembah dan memuji Engkau. Kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita akan melakukan pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan ayat yang genap, saya akan bacakan ayat yang ganjil dan jemaat ayat yang genap. Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Aku tidak akan lagi mempersembahkan korban curah mereka yang dari negara, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Allah, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan untuk mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya Bapa, Engkau tahu dan mengerti semua pergumulan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan. Kami mohon agar Engkau dan Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang taat dan senantiasa selalu memperbarui diri kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan telah mengampuni dosa kita, akan tetapi kita senantiasa harus bersandar kepada Tuhan untuk memastikan bahwa kita senantiasa berjalan
di jalan yang diinginkan oleh Tuhan dan senantiasa selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian KPPK 205, Ku Mau Jalan Besertamu. Persembahan pujian pagi hari ini akan dipersembahkan. Rupanya ada sedikit koreksi, tidak ada persembahan pujian oleh paduan suara pagi hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dani Christopher dengan tema Akulah Roti Hidup. Bapak Ibu, mari kita berdoa. 姊妹弟兄姐妹们，我们祷告。 Tuhan, saat ini kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. 上帝，我们今天要思想你的话语， Tolong kami supaya kami mengerti. 帮助我们使我们能够明白， Tolong kami supaya hidup kami diubahkan. 帮助我们使我们的生活能够改变。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tema khotbah pada hari ini adalah Akulah Roti Hidup. 我们今天的主题是“我是生命的粮 Itu sebenarnya terambil dari Yohanes 6 mulai ayat 25 sampai 59. ”。启示约翰福音第6章25节到59节。 Ya. Tapi saya akan bacakan untuk kita ayat 35. 我要念35节。 Yohanes 6 ayat 35, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. 约翰福音第6章第35节，耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。” Beberapa waktu yang lalu ada video yang lucu. 之前有一个很有趣的广告， Jadi ini sebenarnya video bagian dari iklan. 它是一个广告耶。 Jadi ceritanya ada satu orang datang ke perpustakaan. 有一个人来到一个图书馆， Sampai ke perpustakaan, dia ketemu sama petugas perpustakaan. 当他来到这个图书馆，他遇见这个管理图书馆的人。 Begitu ketemu sama petugasnya, orang ini ngomong, saya mau beli kentang goreng dan burger. 当他遇见这个图书管理员，他就说：“我要订炸薯条和汉堡包。” Petugas perpustakaan tentu saja kaget. 这个管理员当然很吃惊， Ini orang kok nggak ngerti. 这个人为什么不明白？ Jadi dia bilang, ini perpustakaan. 他说：“这是图书馆。” Habis itu orang tuh mikir-mikir. 然后这个人就想了想， Kayaknya mulai sadar. 可能他领悟到了， Habis itu dia ngomong, 然后他说 saya mau pesan kentang goreng dan burger.：“ 我要订炸薯条和汉堡包。” Salah nggak dia? 他有没有错呢？ Orang ini salah nggak? 他是不是错？ Kan dia udah ngomong pelan-pelan.
他很低声的说了， Apa salahnya? 错在哪里？ Salah tempat. 地点不对。 Jadi meskipun dia ngerti sedikit bahwa di perpustakaan nggak boleh ngomong kencang-kencang, 虽然他介入到在图书馆不能够大声的说话， tapi ada hal yang lebih penting yang dia salah. 但有更重要的是他错了。 Perpustakaan itu tempat kita baca buku, pinjam buku, 图书馆是我们在那边我们借书和读书， bukan tempat pesan makanan. 不是在那边订食物。 Kalau bahasanya kita sekarang itu dia itu gagal paham, nggak ngerti. 我们现在的话语是说他误解或者是不理解， Ada ngerti sedikit, tapi sebagian lagi yang penting itu nggak benar. 有一部分他已经接触到了，但大部分他错了。 Nah, waktu kita baca Yohanes 6 yang tentang roti kehidupan ini, 当我们读约翰福音第6章关于生命之粮， sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajar kepada orang-orang banyak. 其实主耶稣正在教导很多人。 Dan masalahnya adalah orang banyak itu merasa mengerti sedikit, tapi sebenarnya banyak yang nggak ngerti. 问题是那些群众他们觉得他们已经明了了，但是其实他们大部分都不明白， Jadi sebenarnya mereka gagal paham. 其实他们不理解。 Nah, sekarang kita mau cari tahu apanya sih yang salah dengan mereka 我们要思考他们错在哪里呢？ dan apa yang benar. 对的是什么？ Khususnya terkait dengan pernyataan Yesus bahwa dialah roti hidup. 关于主耶稣称他是生命的粮， Nah, paling tidak ada dua hal yang mereka salah. 最少有2个事情他们错了。 Yang pertama, mereka mencari makanan jasmani, padahal sebenarnya yang Tuhan berikan itu adalah makanan rohani. 第一，他们在寻找肉体的食物，其实主耶稣给他们的是属灵的食物。 Kalau kita lihat di Yohanes 6 pasal ayat 1 sampai 15, itu sebenarnya adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. 当我们读约翰福音第6章第1到15节，那边记载耶稣喂饱5000人。 Kalau kita tahu kan 5 roti, 2 ikan, kemudian mujizat luar biasa, akhirnya semuanya bisa makan dan kenyang. 我们知道耶稣用5饼2鱼来喂饱这么多人，神迹就发生了。 Dan gara-gara itu mereka langsung bilang, oh ini Yesus, ini Nabi yang luar biasa. 他们就说：“哦，这个耶稣是非常了不起的先知。” Bahkan mereka mau jadikan Tuhan Yesus itu raja. 甚至他们要立耶稣为王。 Kalau dipikir-pikir sekarang, oh berarti pelayanan Yesus ini sukses nih. 从我们的角度来看，耶稣当时的事工是非常的成功， Efeknya luar biasa nih. 他的影响非常巨大。 Dan bahkan kalau kita lihat di ayat 22, besoknya orang-orang sama ini juga yang cari Tuhan Yesus lagi. 我们看第22节，这些人第2天他们又去找耶稣。 Jadi karena mereka sepertinya sangat berkesan dengan peristiwa kemarin, mereka kemudian besoknya itu cari lagi Tuhan Yesus. 因为这个事情对他们的印象非常的深刻，所以第2天他们去找耶稣。 Akhirnya cari, ketemu Tuhan Yesus di Kapernaum. 找来找去，他们找到耶稣在加伯农。 Nah, waktu ketemu di ayat 25, mereka langsung ngomong, Rabi, kapan kau tiba di sini? 第25节，他们说：“拉比，你几时到这里呢？” Itu maksudnya baik ya, ketemu Tuhan Yesus kan senang. Oh Tuhan, kapan nyampe sini? 他们是好意，他们遇到耶稣，他们非常欢喜。主耶稣，你来到这里是几时呢？ Nah, kalau misalnya kita sering baca Yohanes, kadang-kadang kita ketemu jawaban Tuhan Yesus itu kadang-kadang bikin sebel. 假如我们读约翰福音，有时耶稣的话语使人会生气的。 Jadi Yesus nggak basa-basi, 耶稣没有寒暄， Yesus langsung ngomong to the point. 他直接触到他的重点。 Karena setelah mereka nanya, Yesus, oh Tuhan Yesus kapan kau nyampe? 耶稣，你几时到这里？ Di ayat 26, Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. 第26节，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，
乃是因吃饼得饱。 Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus mau bilang, kalian datang cuma pengen makan gratis. 换句话说，耶稣对他们说：“你们来到这里只是想吃免费的饼。” Jadi bukan cari tahu, kok bisa ya Tuhan lakukan mujizat itu? Siapa sebenarnya Tuhan Yesus? Enggak ke situ. 不是要寻找，主耶稣怎么会做这样大的神迹呢？ Pikirannya tuh sangat praktis, sangat ekonomis. Dapat makan gratis, besok datang lagi cari makan. 他们思想非常实际，有免费的食物，我们明天再来这里。 Itu makan gratis tuh pengalaman universal. Gitu ya. 这是普遍性的，就是我们要吃免费的东西。 Mau kaya mau miskin begitu bilang makan gratis kita pasti cari. 假如有免费的食物，不论贫或者富，我们一定去找。 Begitu ada kata gratis langsung kita perhatiin, kita mesti ambil. 有免费的东西，我们一定注意，我们要去拿。 Nah, ini yang Tuhan Yesus bilang kepada mereka. 这就是主耶稣对他们说的话。 Kalian datang bukan karena hal-hal rohani. 你们来不是因做属灵的事， Kalian datang karena kalian pengen makan. 你们来是因为你们想吃， Dan itu salah kata Tuhan. 这是错的。 Makanya ayat 27 Tuhan Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. 所以第27节，主耶稣说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。” Fokus mereka adalah keinginan yang sifatnya jasmani. 他们的焦点是这个肉体的需要。 Tuhan Yesus bilang itu salah, harusnya ke hal-hal yang surgawi atau rohani. 主耶稣说这是错的，你们应该思想上天的，就是属灵的事。 Jadi ini gagal paham mereka yang pertama. 这是第一个，他们不理解了。 Mereka pokoknya pikirnya Tuhan Yesus sama dengan ada makanan. 他们讲主耶稣等于食物， Tuhan Yesus sama dengan yang saya butuhkan akan dipenuhi. 主耶稣等于我所需要的主能够满足， Cuma sampai sebatas itu. 就到这一点。 Nah kadang-kadang kita seperti itu. 我们有时也是这样。 Jadi Tuhan Yesus tuh kayak ibaratnya itu sang pemberi jasa yang agung. 主耶稣好像一个给我们一个伟大给我们东西的人。 Saya butuh makan, Tuhan bilang siap. 我们需要食物，主耶稣说：“哦，预备好了。 Karir saya mesti naik, Tuhan Yesus bilang siap. 我的事业要上升。”主耶稣说：“我预备好了。 Saya butuh jodoh, siap. 我需要配偶。”主耶稣说：“我预备好了。 Saya mau sembuh, siap. 我要痊愈。”主耶稣说：“我预备好了。” Kita hanya melihat Tuhan Yesus sebatas yang memenuhi segala yang kita mau. 我们看主耶稣，只是在他要满足我们的需要罢了。 Padahal Tuhan Yesus bilang itu salah. 其实主耶稣说这是错的。 Jadi bukannya segala yang kita mau harus dipenuhi, 不是我们所想要的应该被满足， tapi justru keinginan kita itu yang harus ditransformasi, dikuduskan. 乃是我们的心思意念要更新。 Karena kalau misalnya cuma seperti itu, maka hubungan kita sama Tuhan itu modelnya tuh kayak hubungan transaksional. 假如这样的话，我们的关系和主耶稣的关系好像交易性罢了。 Transaksional tuh kayak saya kasih sesuatu, saya dapat sesuatu. 就是说我给某些东西，我得到某些东西。 Misalnya kalau kita belanja, misalnya Indomaret, Alfamart gitu, 好像我们去超市我们买东西， pasti kan kita butuh sesuatu kan? 我们一定需要东西， Beli makanan lah, beli snack lah, beli minuman lah dan sebagainya. 或者我们买食物或是甜点等等。 Tapi habis itu kan harus datang dulu ke kasir. 我们要到这个收银员， Ketemu kasir, apa kabar, sebagainya, kasih udah cukup belum dan sebagainya. 我们对他说你好，他就问我们所需要的已经足够了吗？等等， Kemudian dikasih tahu harganya sekian, kita bayar. 加钱是这样，我们就还钱咯。 Setelah bayar, udah selesai, kita pergi. 还钱了，好了，我们就走了。 Hubungan sama kasirnya itu nggak perlu dalam-dalam amat. 我们不必有
有一个很深刻的关系和这个收银员。 Gak perlu tahu dia kondisinya apa, pergumulannya apa, permasalahannya apa. Saya cuma butuhnya harganya berapa, saya kasih, udah saya pergi. 我不需要知道这个收银员的情况，他的处境怎么样，我只要知道价钱多少，我还钱就好了。 Kadang-kadang tanpa sadar kita juga seperti itu. 有时不知不觉我们也是这样。 Kita mau semuanya berhasil, sukses, baik. 我们想要一切成功。 Oh, gereja bilang mesti ibadah, mesti dengar firman, mesti ikut ini, mesti pelayanan. 教会说你应该积极的参加崇拜，你要参加侍奉等等。 Oh, oke lah, nggak apa-apa gitu. Saya ikut semuanya. Yang penting saya akhirnya nanti saya dapat karir, saya dapat berkat, saya berhasil. 好啦，我就照着做了。我要得到的就是我的事业、我的工作、我的生意成功。 Masalah kedekatan sama Tuhan nggak penting. 关于我和上帝亲密的关系，这不重要。 Kalau kita seperti itu, nah kita mirip-mirip dengan orang-orang banyak yang di Alkitab ini. 假如我们这样的话，我们和那些群众的情况就是 Fokus 一样。 kita hanya ke apa yang saya ingini, 我们的焦点只是在我们需要的东西， bukan ke Tuhan Yesus. 不是主耶稣。 Jadi itu satu kesalahan yang harus kita perbaiki. 这就是我们所犯的错误，我们要纠正。 Ya, jangan terutama fokus ke hal-hal yang jasmani, tetapi harus hal-hal yang surgawi. 不要只关注那些属世的东西，你要关注在属天的东西。 Nah, kemudian salah paham yang kedua. 第二个错误就是， Mereka sudah agak ngerti nih, oh ini ngomongin soal rohani, soal dari surga. 他们已经明白了，哦，这是关于属天的事。 Mereka pikirnya itu berbicara mengenai mana, padahal Tuhan Yesus berbicara mengenai dirinya sebagai roti hidup. 他们误解主耶稣是说关于玛拿，其实主耶稣是指向他自己生命的粮。 Kalau kita lihat setelah ngobrol-ngobrol, kemudian mereka tanya gitu, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hal itu? 他们就接着问，我要做什么事呢，才能够得到？ Ayat 29 Tuhan Yesus bilang percaya kepada saya. 在第29节，耶稣说：“信我。” Harusnya selesai dong. 其实到这里为止了， Oh ya udah tinggal percaya gitu. 信就好了。 Tapi herannya mereka bilang, tunggu dulu. 但是很奇怪的，他们说：“等等等等， Sebelum kami percaya, kita tes dulu. 我们还没有相信你的时候，我们在试验。” Jadi Tuhan Yesus dites. 所以主耶稣被试验了。 Ayat 30, tesnya apa? Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? 他们说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？” Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. 假如我们想想，这个不合理。 Kan baru kemarin mereka melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. 前天他们已经看见了主耶稣施行神迹， Baru kemarin loh. 昨天， Kemudian hari ini mereka bilang kasih tanda 今天他们要讨这个神迹， supaya kami percaya. 好让我们信。 Dan lebih celakanya lagi, mereka kasih tahu tandanya itu harus spesifik. Jadi mereka tentukan tandanya. 更糟糕的是，他们指定这个神迹要怎么样的， Tandanya masih soal makanan. 也是关于食物。 Makanya dia bilang Tuhan Yesus bisanya apa? BTW ya, nenek moyang kami dulu itu makan mana di padang 他 gurun. 们说：“耶稣，你能做什么事呢？我们的祖先以前在旷野吃玛拿， Dan mana itulah, kata mereka, itulah makan roti yang turun dari surga. 玛拿是从天上降下来的。” Itu di ayat 31. 在31节， Dengan kata lain, mereka mau bilang, 换句话说，他们想说的是， nih dulu ya, nenek moyang kami itu punya pengalaman luar biasa seperti ini. 以前我们的祖先有如此非凡的经历。 Itu mana beda loh, 5 roti 2 ikan kan dari yang ada jadi banyak. 玛拿和五饼而已不一样，五饼而已是有的变成很多。 Ini dari surga turun.
这玛纳是从天降下来， Dan gak cuma turun 1 kali. 不只是一次罢了。 Selama 40 tahun di padang gurun turun terus. 40年在旷野，每一天都降下来。 Terus mereka tanya, Tuhan Yesus bisa nggak? 主耶稣，你能够吗？ Kalau bisa kami percaya deh. 假如能够，我们就信你了。 Nah, fokus mereka sekali lagi meskipun itu dari surga, bayangannya adalah pokoknya makanan untuk kondisi jasmani saya. 所以他们虽然这个食物是从天降下来的，只是要满足他们肉体的需要。 Makanya singkat cerita Tuhan Yesus bilang, bukan itu maksud saya. 所以长话短说，主耶稣说：“这不是我所想要说的。” Makanya di ayat 35 Tuhan Yesus berkata, Akulah roti kehidupan. 在35节，耶稣说：“我就是生命的粮。” Jadi bukan mana tetapi Yesus sendiri. 不是玛瑙，而是主耶稣自己。 Nah, kita mesti ngerti dulu maksudnya roti kehidupan itu apa. 我们先要了解生命的粮是什么。 Di dalam bahasa Indonesia itu pakai istilahnya roti, gitu ya. Mandarin pakainya makanan. 在印尼本，它是讲面包，而我们中文是粮。 Ya, jadi di orang Israel waktu itu makanan pokoknya ya memang roti. 以色列民他们的主要食物那时是饼呀， Kalau 饼啊。 kalau kita kan beda ya. 我们不一样， Kita makanan pokoknya apa? 我们的主要食物是什么？ Nasi. 米饭， Ya mungkin ada sebagian makanan pokoknya kentang, 有的可能是马铃薯， Indonesia Timur sagu, 在别的地方，印尼东部是沙菇。 mahasiswa Indomie, beda-beda. 大学生可能是快速面。 Bagi mereka itu roti. 他们的主要食物以色列民是饼， Jadi itu makanan pokok yang mereka selalu makan supaya mereka bisa bertahan hidup. 他们一直要吃这个饼，使他们能够维持生命。 Jadi ketika Tuhan Yesus bilang akulah roti kehidupan, itu berarti akulah yang sebenarnya memberi hidup kalau kamu makan roti itu. 所以当主耶稣说我是生命的粮，意思是说我是给你们赐给你们生命，如果你们吃这粮。 Nah pertanyaannya kemudian bagaimana cara makannya? 问题是要怎样吃这个粮呢？ Tentu di sini itu adalah kata-kata simbol gitu ya, bukan real harus makan gigit Tuhan Yesus gitu. 当然这是象征性的，不是要真正的咬耶稣。 Di sini dijelaskan di ayat 35 bagian bawahnya, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. 所以在第35节后半节这里解释说，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。 Jadi yang terutama ketika berbicara mengenai makan atau minum, ini berarti datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. 所以当提到吃和喝，它的主要的意思是来到耶稣面前，相信他。 Makanya dikatakan di sini tadi ya, yang datang kepadaku nggak akan lapar. Jadi harusnya kan yang makan nggak akan lapar. Ini yang datang kepadaku nggak akan lapar. 所以应该是说，吃的不饿，但主耶稣在这里说，来到我这里的不饿。 Kemudian yang percaya kepadaku nggak akan haus. Harusnya kan yang minum nggak haus, tapi diganti yang percaya padaku nggak akan haus. 应该是喝水的不喝，但是主耶稣说，信我的永远不渴。 Jadi makan roti hidup itu berarti datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. 所以吃这生命的粮的意思是来到耶稣面前，相信他。 Dan kalau kita lihat maka itu banyak sekali di sini sebenarnya bahasa-bahasa yang menekankan percaya kepada Tuhan Yesus atau makan roti hidup itu hidup kekal. 这里很多指向相信主耶稣，吃生命粮得到永生。 Jadi yang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya atau makan roti hidup itu, itulah yang memperoleh hidup kekal. 所以凡是来到耶稣面前，相信他的，吃这个生命的粮，他得到永生。
Yesuslah roti dari surga, bukan mana. 耶稣是从天上降下来的生命的粮，不是玛瑙。 Karena mereka yang makan mana tetap mati. 因为那些吃玛瑙的人，人就会死。 Makanya Tuhan Yesus jelaskan paling tidak 2 kali mengenai hal ini. 所以最少2次主耶稣说， Misalnya di ayat 48 sampai 51 saya bacakan. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja memakannya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. 48节，我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过玛瑙，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我就是从天上降下来生命的粮，人若吃了这粮，就必永远活着。 Di ayat 58 juga sama. 第58节也是一样。 Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. 这就是从天上降下来的粮，吃这粮的人就永远活着，不像你们的祖宗吃过玛瑙还是死了。 Jadi meskipun mana itu luar biasa turun dari surga, 所以玛瑙虽然是一个非常非凡的事，从天降下来， Tuhan Yesus bilang yang makan itu pada akhirnya mati. 但是吃玛瑙的人仍旧还是会死了。 Yang bisa hidup setelah mati, yang hidup kekal itu adalah kalau mereka makan roti hidup itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri. 死后仍然能够活的人，就是那些吃这生命之粮，就是主耶稣。 Dengan kata lain, mau apapun itu pokoknya di luar Tuhan Yesus, orang nggak ada satupun yang bisa tetap hidup selamanya. 所以只有主耶稣，别的人没有一个人能够永远的活着。 Mau berusaha sebagaimanapun sehatnya atau kuatnya, tetap suatu saat akan mati. 你要尽量怎样保持你的健康，有一天你必然会死。 Beberapa tahun yang lalu, anak saya ada tugas sekolah. 几年前，我的孩子有作业， Jadi tugas sekolahnya itu adalah mengobservasi tanaman cabai. cabai ya. 他的作业就是要考察这个辣椒， Jadi ya udah kita pesen, sekarang kan gampang ya, online pesen tanaman cabai. 所以我们就订这个辣椒的植物。 Nah, keluarga kami tidak terkenal jago menumbuhkan tanaman. 我们的家不是很会种植物的， Jadi kayaknya sama tanaman tuh ciong gitu ya. 所以对这个植物我们不知道要怎样处置。 Jadi begitu dapat itu tanaman kan cuma cukup observasi, nggak perlu waktu lama gitu. 我们只要考察几天，不必很久。 Saya udah pesimis sama hidupnya ini tanaman. 我对这个植物的年岁不看好。 Ya, sama umurnya ini tanaman saya udah pesimis. Jadi kalau nggak salah kami belinya Senin atau Selasa gitu. 可能我们买的时候是星期一或者是星期二。 Waktu dapat tanaman itu akhirnya saya kasih nama. Kita kasih nama dia Juti, Jumat mati. 我们起名它是朱棣，就是Jumat mati，礼拜五就会死了。 Itu bener ya, nama dia Juti gitu ya. Jadi saya yakin sekali Jumat mati nih. 我非常肯定他礼拜五一定死。 Cuma saya nggak tahu apakah karena tanahnya subur 我也不明白，或只是它的土地非常肥 atau 沃， air ledengnya banyak vitamin 或者是它的水很多营养， atau dia merasa harga dirinya terinjak-injak. 或者是他觉得他的自尊心被抢答， Hidup 哎，他还是活着。 1 minggu hidup, 2 minggu hidup, 3 minggu hidup. 1个礼拜过去了，2个礼拜过去了，3个礼拜过去了，他仍然活着。 Habis itu cabenya udah kering, bijinya ke tanah, muncul lagi yang baru. 然后他枯干了，他的苗跌下这个土地，哎，他就再活。 Kita kasih nama Juti Junior.
我们就 Hidup mereka. 他仍然活着啊， Nggak tahu kenapa. 也不知道为什么。 Cuman selama-lamanya itu cabai hidup, akhirnya ya mati. 虽然他能够维持几个礼拜、几个月，仍然还是死了。 Mau karena tanahnya subur, makanannya baik, dia sehat, banyak vitaminnya, harga dirinya atau apapun, pada akhirnya mati. 不管他的自尊心，或者是很多维他命，或者是他的土地很肥沃，仍然死了。 Sama juga kita, mau kita berusaha sekuat apapun, di luar Tuhan, waktunya mati, kita mati. 虽然我们已经尽力而为了，我们要有健康的身体，仍然有一天我们仍然会死。 Hanya mereka yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus atau mereka yang makan roti hidup itulah yang ada kehidupan. 只有凡来到耶稣面前吃这个生命的粮，他们能够得到永生。 Dan berita baiknya adalah ini terbuka untuk semua. 好消息的是，这是为每一个人而备。 Saya bacakan ayat 37 untuk kita. 我读第37节。 Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. 凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。 Tadi si Juti mati ya dibuang. 刚才这个礼拜五会死了，我已经丢了。 Tapi di sini Tuhan bilang, siapa saja yang datang tidak akan dibuang. 但是主耶稣在这里说，凡来到我这里来的，我总不丢弃他。 Mau apapun pergumulan kita, mau apapun dosa kita, siapa saja yang datang kepada Tuhan Yesus tidak akan dibuang. 我们的挣扎怎么样？我们犯的罪有多大？凡来到主耶稣面前的，他总不丢弃。 Mereka yang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya, merekalah yang menerima roti hidup itu. 凡来到主耶稣面前的，接受他，他就得到永生。 Dan mereka yang menerima roti hidup itulah mereka yang mendapatkan hidup yang kekal. 那些这生命之粮的人，他们有永生。 Jadi arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. 所以你的目光要朝向主耶稣， Datang kepadanya dan percaya kepadanya. 来到他面前，相信他， Karena di dalam Dia ada kehidupan kekal. 因为在他里有永生。 Karena Yesus adalah roti hidup. 因为主耶稣就是生命的粮。 Mari kita 我 berdoa. 们祷告。 Ya Tuhan, ingatkan kami untuk terus datang kepada Tuhan dan percaya. 主啊，再次提醒我们，我们要来到你的面前，相信你， Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. 因为你是从天降下来的生命之粮， Tidak ada yang lain. 没有别的。 Tolong kami terus percaya kepadamu. 帮助我们一直信你， Karena di dalam Engkaulah ada hidup yang kekal. 因为只有在你里面有永生。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, di dalam Engkaulah kami memiliki hidup dan pengharapan.
Karena itu kami tidak henti-hentinya datang kepadamu untuk memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, ingatkan kami untuk kami bisa terus menghadapi segala pergumulan kami karena ada Tuhan yang menyertai. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak kami, untuk para remaja yang sedang sekolah atau sedang kuliah, mereka yang sedang mempersiapkan ujian atau sedang ujian, mereka yang sedang menunggu berita mengenai kelulusan. Tuhan yang kiranya menyertai mereka. Di dalam persiapan ujian, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, hikmat dari Tuhan sehingga mereka mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Di saat mereka menunggu hasil, biarlah Tuhan juga berikan kepada mereka pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan, entah mereka yang studi di Jakarta ini, di kota lain atau bahkan di luar negeri. Allah yang menyertai mereka. Kami sadar kami terbatas, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, yang senantiasa hadir. Biarlah Engkau yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk kami juga ya Tuhan. Kami yang di dalam usaha kami yang buka toko, kami yang di dalam bisnis, dalam karir kami. Ada banyak mungkin pergumulan yang kami hadapi, tapi sekali lagi kami bawa itu semua ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada pengharapan. Jikalau Allah berkenan memberkati, maka kami bersyukur padamu. Jikalau belum waktunya, tolong kami untuk tetap bertahan dan setia dan tetap menaruh harap kepada Tuhan. Karena di atas segala-galanya, Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup kami. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Allah yang pelihara keluarga kami ini, Tuhan yang jaga hubungan yang ada. Kadang-kadang mungkin kami ada cekcok dan sebagainya, ada hubungan yang tidak harmonis. Tapi sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang peduli dan yang sanggup memulihkan. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu itu terus nyata. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus pakai kami menjadi alat Tuhan. Kami di bulan Mei ini adalah bulan misi, ada rencana untuk melakukan doa. Kiranya Tuhan yang juga tolong sehingga kami digerakkan untuk mau bersama-sama berdoa bagi sekeliling kami. Dan pada akhirnya kami menantikan Allah bekerja dan berkarya. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita naikkan pujian, berhimpun di tempat kudus. Arahkan hati
Saya akan bacakan dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-54 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mungkin ada sebagian jemaat yang masih ingat pertanyaan refleksi minggu lalu, kalau misalnya kita sebentar lagi meninggal, apa makanan terakhir yang kita ingin makan? Jawabannya bisa beda-beda, tergantung dari apa yang kita pengen. Mungkin sebagian akan memilih makanan yang mengingatkan akan masa kecil, masakan mama, mungkin masakan papa. Mungkin ada yang mengingat mau pilih makanan yang ada kenangan tertentu, pertemuan pertama, atau kejadian tertentu. Mungkin ada yang pengen makan karena selama hidup gak pernah makan itu makanan, jadi sebelum mati saya mau makan itu. Itu semuanya pilihan pribadi. Tetapi sebagai orang Kristen, sebelum meninggal, maka yang utama itu salah satu yang harusnya ada di dalam hati kita adalah perjamuan kudus ini. Itu sebabnya biasanya ketika kita sudah sampai ke penghujung hidup kita mengadakan perjamuan kudus juga secara khusus. Kenapa? Karena perjamuan kudus ini bukan cuma sesuatu yang sentimental, mengingat masa lalu. Memang betul ini berbicara mengenai karya Kristus. Tetapi ini juga berbicara mengenai saat ini saya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan bahkan melihat ke depan, meskipun ada maut di depan, itu bukan akhir segalanya. Karena setelah itu ada hidup di dalam Kristus. Makanya perjamuan kudus adalah hal yang sangat penting untuk mengingat karya Kristus. Dan perjamuan kudus menjadi ekspresi percaya kita kepada Tuhan. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan sekali lagi, perjamuan kudus kita, roti dan anggurnya, casingnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi rotinya itu di atas, anggurnya itu di bawah. Ya, jadi tolong berhati-hati, mungkin buka dulu rotinya, jangan roti dan anggur nanti tumpah. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan. Bagi yang nanti kesulitan, mungkin bisa jemaat di kiri di kanan rekan-rekan bisa membantu. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus hanya bagi mereka yang sudah dibaptis, bagi yang belum bisa menunggu. Dan bagi yang menerima silakan bangkit berdiri, menerimanya dengan sikap hormat dan kemudian duduk kembali dan berdoa.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Silakan kita menyiapkan roti kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita menerima roti perjamuan. Mari kita siapkan anggur perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita menyanyikan pujian salibnya, salibnya. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia." Mari kita menerima anggur perjamuan. Doa syukur oleh Saudara Handra Homan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan kami. Karena begitu Engkau memperhatikan kami. Bukan hanya akan melengkapi kebutuhan jasmani kami, tapi juga Engkau menyediakan kebutuhan rohani kami. Dan inilah yang terpenting bagi hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyediakan perjamuan bagi kami. Kami boleh mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau mengorbankan tubuh-Mu ya Tuhan untuk kami. Engkau menyelamatkan kami dari dosa ya Tuhan. Dan selalu ingatkan kami hal ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup untuk selalu dan lebih mengasihi Engkau. Kami bersyukur juga ya Tuhan, melalui perjamuan yang kami nikmati yang Engkau sediakan, boleh menguatkan kami ya Tuhan, agar melangkah ke depan di dalam kehidupan kami tetap di dalam jalan-Mu, dan selalu ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan makan rohani yang Engkau sediakan bagi kami. Dan selalu ingatkan kepada kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-Mu yang setia, anak-Mu yang taat melakukan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk perjamuan pagi hari ini.
Segala kemuliaan puji syukur kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita telah diundang menghadiri perjamuan dan diundang untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sungguh suatu anugerah yang besar karena Tuhan menganugerahkan keselamatan, menjamin keselamatan kekal untuk kita. Bukan cuma hanya itu, apa yang ada pada kita semua itu anugerah dari Tuhan. Jadi kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Kita naikkan pujian, Kupuji Namamu, KPPK 385. Mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami masih diberikan kesehatan yang baik. Kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan dan menyembah-Mu. Kami juga boleh menerima perjamuan kudus dan juga renungan daripada-Mu yang boleh memberkati kami, memberikan bimbingan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam situasi perekonomian yang begitu sulit, Engkau masih tetap memelihara kami, memberkati kami, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam studi kami, dan kehidupan kami hari lepas hari. Engkau selalu menjaga kami dan memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, boleh dipakai untuk mempulas pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, tuntunan Roh Kudus, beserta jemaat sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Nih, Pak Abi lagi ya. Saya akan membacakan beberapa warta hari ini, harap kita bisa menyimaknya dengan baik. Untuk pertama-tama nanti jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, sampahnya jangan ditinggalkan tapi dibuang ke tempat yang sudah disediakan atau ya dibuang masing-masing gitu ya, jangan ditinggalkan. Baik, warta yang pertama dari bidang misi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini sudah masuk bulan Mei. Artinya kita merayakan memperingati bulan misi di GPMBRI Kemurnian. Oleh sebab itu, bidang misi mengajak jemaat untuk berbagian melakukan kegiatan Walking Prayer Mission ya. Jadi dalam kegiatan ini jemaat Tuhan diajak melihat langsung kondisi kehidupan di sekitarnya dan mendoakan agar kabar baik dapat diberitakan di sana ya. Jadi kita mau bermisi dengan cara kita nanti dibagi per kelompok, terus kita berjalan di satu area tertentu, kita berdoa untuk area tersebut, untuk orang-orang yang kita temui, untuk tempat-tempat yang kita tahu ya. Misalnya tempat itu mungkin butuh didoakan karena ada hal-hal yang tidak baik di sana, atau orang-orang di sana belum kenal Tuhan, atau mungkin ada kuasa gelap di daerah tersebut, area tersebut, kita doakan. Kalau misalnya kita juga lihat, jadi di sepanjang jalan itu kita lihat ada orang-orang yang belum percaya Tuhan, kita doakan. Bukan berarti kita langsung pegang tangannya atau pegang kepalanya kita doakan gitu ya, tidak ya Bapak Ibu Saudara, kita doanya di dalam hati. Tapi kita mesti datang ke tempat itu, ngelihat area itu, ngelihat gimana kondisi mereka ya, baru kita bisa berdoa dengan jelas ya. Selama ini kan kalau pelayanan misi mungkin hanya beberapa orang aja yang bisa ikut ya, kalau kita ke sekolah atau kita ada pelayanan di pemulung, nggak semua jemaat bisa join. Tapi kali ini kita buka kesempatan buat semua jemaat tanpa terkecuali bisa join ya, bisa bergabung dalam pelayanan misi dengan Walking Prayer Mission. Nah, hari ini adalah hari terakhir untuk dimasukkan ke dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu jemaat yang tergerak hatinya untuk ikut, untuk bergabung, berdoa, tulis namanya di form yang sudah disediakan di bawah ya. Boleh pilih mau gabung di kelompok siapa ya. Boleh pilih di kelompok siapa, yang akan menjadi pemimpinnya adalah rekan-rekan hamba Tuhan ya. Jadi nggak perlu khawatir nanti saya mesti ngapain gitu ya. Nanti ditolong dipandu sama rekan-rekan hamba Tuhan, dan nanti juga ada tuntunannya ya. Jadi yang pasti Bapak Ibu Saudara mau dulu aja gitu ya. Kalau mau silakan tulis, hari ini terakhir. Nah, nanti yang sudah masuk ke dalam kelompok ya, nanti kita akan hubungi gitu ya sama rekan-rekan hamba Tuhannya sebagai pemimpin kelompok dan menentukan waktu dan tempat maunya di mana gitu ya, nanti bisa berdiskusi. Nah, sekali lagi saya mengingatkan kegiatan Walking Prayer Mission-nya ini itu boleh dilakukan hanya satu kali, bukan boleh hanya satu kali, maksudnya boleh dilakukan dari tanggal 4 sampai 20 Mei ya. Anjurannya sih satu kali jalan gitu ya, satu kali pergi ke satu area. Tapi kalau dirasa pengen lagi gitu ya ke beberapa tempat ya silakan saja gitu ya. Tapi waktunya adalah dari hari ini sampai tanggal 20 Mei. Itu boleh pilih sendiri waktu yang paling cocok, waktu yang paling ini tepat gitu ya, yang paling bisa. Nah, nanti di tanggal 21-nya kita akan sharingkan pengalaman Walking Prayer Mission ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita temukan di jalan ya. Apa yang kita temukan di area tersebut kita sharingkan. Bagaimana Tuhan menggerakkan hati kita untuk berdoa bagi mereka gitu ya. Jadi harapannya jadi Bapak Ibu Saudara juga bisa ikut di persekutuan doa Rabu tanggal 21 Mei 2025. Persekutuan doa itu jam 7 ya, jam 7 malam ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan boleh hubungin saya ya. Kalau nggak tahu nomor saya ada di Iwarta ya, sudah ditaruh di situ ya. Jadi semuanya pasti tahu. Oke, itu saja untuk bidang misi. Selanjutnya bidang diakonia. Nah, mengingatkan kembali hari ini juga terakhir untuk pendaftaran kalau ada Bapak Ibu Jemaat yang mau cek darah ya. Nanti ada rekan tim diakonia yang akan siap di bawah harusnya ya. Kalau nggak ada orangnya nanti cari aja Ibu Sukfung. Iya, Ibu Sukfung atau
Ibu Xiaosu atau Ibu Tianli ya, nanti dicari. Mereka daftarnya ke mereka. Hari ini terakhir untuk pendaftaran cek darah. Nah, cek darahnya ini hanya gula darah dan kolesterol ya. Dilakukannya pada hari Sabtu 10 Mei, bukan Sabtu ini tapi Sabtu depan ya, 10 Mei 2025. Dari jam 7 sampai jam 9 itu khusus buat jemaat GPMBRI Kemurnian. Dari jam 7 sampai jam 9 khusus buat jemaat GPMBRI. Setelah itu dari jam 9 sampai jam 12 baru dibuka untuk umum. Tapi jemaat GPMBRI kalau mau datang di jam itu juga boleh, cuma digabung gitu ya sama umum ya. Untuk pertanyaan, kalau yang masih mau bertanya, ya cari. Oh iya, kalau mau cek darah harus puasa dulu ya, kalau nggak salah 8 jam ya. Oh 10 jam, sorry ya lebih lama ya. 10 jam ya, boleh makan, nggak boleh minum. Nggak boleh makan minum. Oh iya, boleh salah ya. Boleh minum, nggak boleh makan ya. Air putih aja ya, jangan minumnya Coca-Cola, sama aja nanti darahnya malah ini ya. Oke, untuk Bapak Ibu Jemaat yang mau cek darah silakan diperhatikan ya masing-masing ya, puasa ya. Kalau kurang jelas boleh cari Ibu Sukfung. Oke. Selanjutnya berita pernikahan. Oke. Bapak Ibu Saudara Stephen Christopher Owen, anak pertama dari Bapak Suryanto dan Ibu Herawati Liao. Dan Saudari Clarissa Sugita, anak pertama dari Bapak Sugihanto dan Ibu Marta Leo, akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu 24 Mei 2025 di GPMBRI Kemurnian. Bagi jemaat yang ingin memberikan sanggahan, harap menyampaikannya secara tertulis. Secara tertulis dengan identitas yang jelas ya, dan ditandatangani. Lalu difoto dan dikirimkan kepada Cuantau Roselani. Nah, kalau belum punya ya via WA ya. Nanti kalau belum punya nomornya di Iwarta juga sudah tertera nomornya ya. Batas untuk memberikan sanggahan itu tanggal 14 Mei 2025 ya. Jadi setelah itu udah nggak bisa, jangan direcokin gitu ya. Oke ya Bapak Saudara diperhatikan juga ya. Yang terakhir. Oke. Minggu depan dalam ibadah sekaligus kita memperingati Mother's Day. Kita akan merenungkan peranan ibu dalam hidup kita dengan tema warisan iman seorang ibu. Nah, mari kita siapkan hati kita dengan merenungkan pertanyaan ini ya. Mengapa sangat penting dampak iman seorang ibu bagi anggota keluarganya? Bagaimana caranya warisan iman seorang ibu dapat diberikan dan diterapkan bagi anggota keluarganya? Ya, kiranya ini bisa jadi perenungan kita bersama. Baik, demikian warta hari ini. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.